Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Jariah dengan rekan saya Ajeng dan Tias. Kami sedang berada di Pura Mangkunegaran. Di sini kami bersama pemandu Pura Mangkunegaran dengan atas nama siapa, Mbak? Nama saya Arlin, salah satu pemandu di Pura Mangkunegaran. Oke, untuk lebih jelasnya, boleh kita lanjut. Pura Mangkunegaran terletak di Jalan Ronggo Warsito, Desa Keraton, Kecamatan Keraton, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Arsitektur bangunan Pura Mangkunegaran ini sangat kental dengan akulturasi budaya Jawa dan Eropa. Pada awal pembangunannya, furnitur dan beberapa spot belum selengkap sekarang. Akan tetapi, pada masa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat terjadi renovasi secara besar-besaran hingga penambahan furnitur di Pura Mangkunegaran. Mangkunegaran keempat ini juga menerima akulturasi dengan budaya Eropa. Maka dari itu, gaya arsitektur Pura Mangkunegaran lebih cenderung ke Jawa Eropa. Bangunan Pura Mangkunegaran merupakan kediaman atau tempat tinggal para Mangkunegara beserta keluarganya. Kadipaten Mangkunegaran sendiri berdiri pada tahun 1757 setelah Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757. Hingga pada tahun 1946 Kadipaten Mangkunegaran tidak lagi menjadi kerajaan otonom. Nah, Pura Mangkunegaran ini mulai dibangun pada tahun 1757 oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran pertama atau yang lebih dikenal sebagai Raden Mas Said. Pada awalnya, Pura Mangkunegaran merupakan tempat yang eksklusif hingga pada tahun 1968 pura ini dibuka untuk umum. Nah, pura ini menghadap ke selatan dengan halaman luas yang disebut Pamedan. Pada awalnya, Pamedan berfungsi sebagai tempat latihan para tentara Mangkunegaran yang disebut Legiun Mangkunegaran. Nah, di sebelah timur terdapat kavaleri artileri yang merupakan sebuah barak untuk pasukan legiun tersebut. Nah, pintu masuk Pura Mangkunegaran berada di sebelah selatan Pamedan. Setelah melewati pintu masuk, kami disambut dengan sebuah kolam bergaya khas Eropa. Terdapat patung Dewa Cupid yang tengah memeluk seekor angsa di tengah kolam tersebut. Dewa Cupid sendiri merupakan salah satu mitologi Romawi. Beranjak dari keindahan kolam, kami memasuki area Pendopo Ageng. Pendopo Ageng memiliki luas sekitar 3.500 meter persegi. Nah, terdapat ornamen Eropa dan huruf MN yang merupakan lambang Mangkunegaran. Di teras Pendopo Ageng terdapat 4 patung singa yang didatangkan langsung dari Jerman. Di antara keempat patung singa jantan tersebut, terdapat 1 patung singa yang terbuat dari emas murni. Sedangkan 3 lainnya terbuat dari perunggu yang dicat dengan warna keemasan. Patung ini merupakan hadiah dari Jerman yang ditukar dengan 2 lembar batik parang. Nah, di atas teras Pendopo Ageng terdapat pula sebuah lampu gantung yang indah, hadiah pernikahan dari Kaisang Pangar. Pura Mangkunegaran ini sangat memperhatikan unggah-ungguh layaknya adat keraton. Pengunjung diharuskan melepas alas kaki saat memasuki pendopo dan area peringgitan. Hal ini dikarenakan lantai pendopo dan area peringgitan terbuat dari marmer yang didatangkan langsung dari Italia. Marmer memiliki sifat licin dan menyerap air. Di awalnya, lantai marmer ini berwarna putih. Akan tetapi, pada tahun 1966 terjadi banjir Bengawan Solo yang merendam area Pura Mangkunegaran. Hal ini menyebabkan lantai marmer berwarna kecoklatan. Nah, pendopo ini disangga oleh 4 pilar utama yang disebut Sakaguru dan tiang-tiang pendukung lainnya. Sakaguru sendiri terbuat dari 1 pohon jati utuh yang berasal dari hutan Donoloyo di perbukitan Wonogiri. Terdapat mitos bahwa apabila seseorang dapat memeluk dan menyatukan tangannya pada salah satu Sakaguru, maka kesuksesan akan menghampirinya. Terdapat pula 3 set gamelan yang dipajang di area Pendopo Ageng. Gamelan yang pertama bernama Kiai Lipursari. Gamelan ini ditabuh setiap hari Rabu pukul 10 sampai 12 siang untuk latihan tari. Nah, yang kedua yakni gamelan Kiai Seton yang ditabuh setiap hari Sabtu. Terdapat pula gamelan Kiai Kenyut Mesem yang ditabuh di hari-hari tertentu seperti malam 1 Suro hingga kenaikan tahta.
Keindahan Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran semakin terasa dengan hadirnya puluhan lampu gantung atau yang disebut dengan rombyong. Rombyong ini merupakan buatan dari Belanda yang merupakan hadiah dari Istana Bogor. Nah, langit-langit Pendopo Ageng juga memiliki nilai estetika. Terdapat lukisan 12 zodiak yang merupakan kebudayaan asal Yunani. Uniknya, lukisan zodiak ini digambarkan dengan gaya khas Jawa. Ke-12 zodiak ini mengelilingi sebuah ornamen cantik yang disebut Kumudawati. Ornamen ini berupa 8 kotak dengan warna yang berbeda. Nah, masing-masing warna ini memiliki makna dan filosofi yang berbeda pula. Kemudian di belakang pendopo terdapat 2 patung singa betina dan 2 patung singa kecil yang dicat dengan warna keemasan. Keempatnya juga didatangkan langsung dari Jerman. Di antara pendopo bangunan Pringgitan terdapat sebuah jalan berwarna abu-abu yang disebut Paretan. Paretan ini digunakan sebagai tempat penjemputan Mangkunegara yang hendak diarak menggunakan kereta kencana. Di depan bangunan Pringgitan terdapat pula ornamen Eropa dan lambang Mangkunegaran. Bangunan Pringgitan sendiri memiliki luas 1000 meter persegi yang digunakan ketika ada acara pewayangan dan sebagainya. Bagian dalam bangunan Pringgitan saat ini digunakan sebagai museum. Pada undakan tangga terdapat 2 patung orang Tionghoa dan 2 patung orang Eropa yang difungsikan sebagai vas bunga. Pada tembok depan bangunan Pringgitan terdapat lukisan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 7 dan 8 beserta permaisurinya. Lalu ada potret Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ke-9 dan permaisurinya, serta potret Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ke-10. Di sayap kanan dan kiri teras Pringgitan terdapat bagian yang cekung menjorok keluar. Awalnya bagian itu merupakan sebuah balkon. Akan tetapi pada masa Mangkunegara yang ke-7, balkon tersebut diubah menjorok cekung dengan susunan atap persegi banyak. Perubahan ini sangat kental dengan gaya arsitektur Eropa. Setelah menikmati estetika yang disuguhkan di pendopo dan teras Pringgitan, kami dituntun pemandu menuju ke dalam bangunan Pringgitan yang sekarang difungsikan sebagai museum. Akan tetapi kami tidak diperkenankan mengambil gambar atau merekam video di dalam museum tersebut. Kami hanya diperkenankan merekam suara dari pemandu yang bertugas. Di dalam museum sendiri memamerkan beberapa perhiasan penari, perhiasan Raja Permaisuri dan putra-putri raja. Perhiasan tersebut diantaranya anting-anting, cincin, kalung, gelang bahu, gelang tangan, bandungan, badung wadon, dan lainnya. Terdapat pula uang emas yang digunakan untuk transaksi pada zaman dahulu. Selain itu, alat-alat makan, tempat parfum, tempat cemilan, tempat cerutu, tempat tembakau, hingga vas bunga dan hiasan yang terbuat dari emas, kristal, maupun perunggu turut dipamerkan. Di dalam museum juga terdapat cindramata dari kerajaan Hindu di Bali, yakni Kerajaan Karangasem. Museum Pura Mangkunagaran juga memamerkan jenis-jenis senjata, diantaranya pedang, keris, koleksi kayu, hingga tombak. Pada tembok museum tersebut terdapat lukisan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara II sampai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ke-6. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I tidak memiliki potret atau lukisan karena beliau disimbolkan dengan Surya Suminar yang berada di atas kerobongan. Kerobongan sendiri merupakan sebuah tempat penghormatan bagi Dewi Padi atau Dewi Sri. Selain itu, terdapat 2 ekor harimau yang diawetkan. Kedua harimau tersebut diletakkan di sisi kanan dan kiri Singgasana Mangkunegara. Singgasana Mangkunegara terbuat dari kayu. Hal ini berkaitan dengan perjanjian Salatiga. Museum Pura Mangkunegara juga memamerkan beberapa temuan arkeologi seperti batu ukir yang menyerupai semar dan katak, cermin-cermin yang terbuat dari logam, beberapa miniatur patung pemujaan dewa-dewi Hindu-Buddha, dan masih banyak lagi. Benda-benda ini ditemukan di wilayah kekuasaan Mangkunegara. Bangunan Pura Mangkunegara sebenarnya masih sangat luas, akan tetapi karena 1-2 hal kami tidak dapat mengunjungi seluruhnya secara langsung.
terdapat beberapa tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh masyarakat umum, seperti kediaman Mangkunegara atau Dalem, kediaman Permaisuri dan selir-selir raja, hingga kediaman putra dan putri raja. Di bagian timur pendopo terdapat perpustakaan Reksa Pustaka yang dibangun pada masa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara IV.